Halo Lur, selamat datang kembali di channel Ngintip Alur, channel yang siap menghibur kalian-kalian yang lagi pada libur. Memiliki serabi lempit yang masih tersegel merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi seorang wanita. Namun, apa jadinya jika hal itu masih menjadi sebuah hal yang memalukan dan menimbulkan banyak masalah? Yap, karena belum pernah di-unboxing sebelumnya. Seorang wanita justru kesulitan dalam kehidupan percintaannya. Seperti halnya yang dialami oleh seorang tokoh utama bernama Katie pada film yang berjudul 18 Years Old Virgin. Katie menjadi bahan olok-olok temannya karena belum pernah merasakan kenikmatan seorang pria sebelumnya. Maka dari itu, dengan bantuan dari sahabatnya Rose, ia pun berusaha untuk mencari agar bisa bermantap-mantap dengan pria pujaannya. Tapi statusnya sebagai seorang wanita tinting justru melibatkannya dalam berbagai masalah dan kekacauan. Mampukah Katie menemukan pria yang mau bermantap-mantap dengannya? Penasaran? Yuk langsung intip alur filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean film-film keren dan epik dari channel Ngintip Alur, oke? Di awal film memperlihatkan Katie yang sedang berfantasi nakal sambil membayangkan seorang pria yang bernama Ryan. Di tempat lain, seorang wanita bernama Chelsea juga sedang asik meracau sambil mengucek-ngucek serabi lempit miliknya. Sementara seorang lagi yang bernama Spencer juga asik mengocok arisan sambil membayangkan dan menyebut-nyebut nama Katie. Fantasi nakal Katie harusnya terganggu karena ibunya datang untuk mengingatkan bahwa hari ini adalah hari terakhir sekolah. Ia agak heran melihat Katie yang bertingkah aneh dan menanyakan apakah Katie baik-baik saja. Setelah hari terakhir sekolah selesai, Katie bertemu dengan sahabatnya Rose yang sedari tadi telah menunggunya di luar kelas. Rose berencana untuk membantu Katie merubah penampilannya agar ia bisa terlihat lebih menarik. Dengan penampilan barunya nanti, Katie berharap bisa membuat Ryan yang selama ini yang ia kagumi jatuh cinta kepadanya. Selama ini, Katie belum pernah berkencan dengan pria manapun karena ia sengaja menjaga segel merah spesialnya hanya untuk Ryan seorang. Scene berpindah menampilkan pesta perayaan siswa senior di sebuah rumah. Rose dan Katie pun datang ke sana dengan penampilan baru mereka. Tiba-tiba, Jeremy sang pemilik rumah meminta semua orang pulang karena kakeknya yang sakit sedang dirawat di lantai atas. Tapi semua orang mengabaikan dan pesta terus berlanjut. Setelah mengambil minuman dan berkeliling-keliling sana-sini, mereka akhirnya melihat Ryan sedang berada di luar. Katie yang nampaknya tidak percaya diri, enggan untuk menyapa dan menghampiri Ryan. Ia pun kembali masuk ke dalam disusul oleh Rose. Di dalam, mereka bertemu dengan Spencer dan Chelsea. Spencer dengan remahnya menyapa dan mengobrol dengan mereka. Sementara Chelsea yang terlihat tidak begitu menyukai Katie memilih pergi meninggalkan mereka. Berkat sedikit bantuan dari Rose, Katie akhirnya berkesempatan untuk berbicara dengan Ryan. Dengan gugupnya, Katie meminta Ryan untuk mau bermantap-mantap dengannya. Namun, Ryan menolak karena ia memiliki komitmen untuk tidak lagi bermantap-mantap dengan wanita yang masih tersegel seperti Katie. Katie yang putus asa menceritakan hal tersebut kepada Rose. Rose memberikan sebuah solusi gila agar Katie bisa mendapatkan Ryan. Rose meminta Katie untuk memecahkan segel merahnya dengan orang lain lalu kembali kepada Ryan dengan keadaan telah ter-unboxing. Katie menolak dan memutuskan untuk meninggalkan pesta. Di perjalanan pulang, Katie mulai merasa bahwa ide dari Rose nampaknya masuk akal dan memutuskan untuk melakukannya demi bisa bersama Ryan. Ia pun kembali ke pesta dan mengatakan kepada Rose bahwa ia akan melakukannya. Rose pun menawarkan agar Katie melakukan dengan Spencer. Setelah Rose membujuk Spencer, akhirnya ia setuju untuk bermantap-mantap dengan Katie. Spencer lalu meminta izin menuju ke toilet terlebih dahulu. Rose memberikan sedikit tips dan kembali meyakinkan Katie untuk melakukannya demi bersama Ryan. Sementara di tempat lain, Spencer yang ternyata juga masih tontong, mencoba menghilangkan rasa gugupnya dengan memainkan rudalnya di dalam toilet. Cerita berlanjut ketika Spencer dan Katie sudah berada di dalam mobil. Mereka berdua nampak canggung dan bingung harus mulai dari mana. Setelah keduanya mulai agak siap, akhirnya mantap-mantap mereka pun dimulai. Namun, belum sempat belut masuk ke lubang, Spencer malah mengecaukannya karena melihat gambar dan membayangkan wanita lain. Katie yang marah meninggalkan Spencer dan memutuskan mencari pria lain. Katie kembali menemui Rose dan menceritakan padanya bahwa ia gagal bermantap-mantap dengan Spencer. Rose terus memotivasi Katie yang putus asa dan akan membantunya menemukan pria lain yang mau bermantap-mantap dengannya. Dan untuk membuat semuanya berjalan lancar, Rose meminta Katie untuk mencukur bulu rambutnya, lalu mendandani bumper dengan daging ayam yang terlihat lebih besar. Mereka pun berkeliling pesta untuk mencari pria yang ingin bermantap-mantap dengan Katie.
Dengan penampilan barunya, Katie berhasil memikat seorang pria yang bernama Trevor dan mengajaknya naik ke kamar untuk bermantap-mantap. Katie yang hanya ingin langsung di-unboxing malah diminta untuk berkaraoke terlebih dahulu. Namun, belum sempat sampai mereka bermantap-mantap, Katie harus pergi karena tiba-tiba pacar Trevor datang dan hampir memergoki mereka. Karena gagal lagi, Ross pun kembali membantu Katie untuk mencari pria lain. Ross membawa Katie menemui seorang pria bernama Kisco, yang menurut rumor sangat ahli dalam memuaskan betina. Tanpa basa-basi, Kisco membawa Katie naik ke kamar. Namun, Kisco terlalu bertele-tele dalam melakukan pemanasan. Akhirnya, membuat Katie kehilangan kesabaran. Katie yang tak ingin berlama-lama, keluar kamar dan kembali menemui Ross. Spencer datang untuk meminta maaf kepada Katie. Tiba-tiba, Ross mendorong Katie masuk ke dalam ruangan. Ternyata di dalam ruangan sedang berlangsung pesta pergenjotan. Dengan terpaksa, Katie ikut bergabung dan berharap agar bisa segera di-unboxing. Namun lagi-lagi, Katie gagal mendapatkan apa yang ia mau. Ia pun menjadi bahan tertawaan. Spencer pun nampaknya sangat kaget melihat Katie. Chelsea langsung buru-buru memanggil Seth untuk merekam Katie. Katie pun panik dan merasa malu, berlari untuk menghindar dari Seth yang ingin merekam dirinya. Spencer menghalangi Seth agar tidak merekam dan mengejar Katie. Ross mencoba menghibur Katie dan memintanya untuk melupakan kekecewaan yang telah dibuatnya. Namun, Katie sepertinya benar-benar tidak putus asa dan menyerah, sebab tidak ada pria yang mau mengunboxing dirinya, termasuk Ryan. Spencer merasa semua yang dialami oleh Katie malam itu adalah salahnya. Tapi, Chelsea menceritakan kepada Spencer bahwa Katie melakukan itu semua untuk bisa bermantap-mantap dengan Ryan. Katie kembali ke kamar untuk mengambil tasnya. Ia bertemu dengan Ryan tiba-tiba menarik Katie dan ingin bermantap-mantap dengannya. Namun, itu hanya alibi Ryan untuk menyembunyikan rahasianya. Katie yang belum siap dan merasa mual, kemudian pergi ke toilet untuk memulihkan dirinya sejenak. Katie yang masih pusing lalu kembali untuk menemui Ryan. Ternyata Katie salah masuk kamar dan malah masuk ke kamar kakek Jeremy yang tengah dirawat. Karena mendengar alarm peringatan, Jeremy bersama teman-temannya datang ke kamar kakeknya. Mereka pun memergoki Katie yang sedang berkaraoke. Katie pun merasa malu dan lari keluar kamar. Katie kembali menemui Ryan dan mengatakan bahwa ia hanya ingin mengambil tasnya lalu pergi. Entah kenapa, Katie kembali lagi untuk menemui Ryan. Katie sangat terkejut melihat Ryan sedang dikaraoke oleh seorang pria. Ryan ternyata seorang penyuka terong sama terong. Ryan meminta Katie untuk tidak memberitahukan siapapun. Katie yang sudah lelah lalu duduk di luar sambil menunggu Ross. Spencer datang menghampiri Katie dan memberikan kaset rekaman milik Seth yang berisi video Katie. Lalu Jeremy datang dan berterima kasih kepada Katie karena telah menyembuhkan kakeknya. Akhir cerita, Katie dan Spencer kembali berbaikan. Mereka pun akhirnya bermantap-mantap dan saling mengunboxing satu sama lain. Dan filmnya pun tamat. Nah lur, setelah melihat alur film ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian menyukai film yang bergenre seperti ini? Komen di bawah supaya kami tahu kalian ingin dibuatkan alur cerita film apa lagi. Mungkin segitu saja soalnya Mimin sudah capek ngebacot sana-sini. Terus pantengin channel ini buat alur-alur film berikutnya. See you in the next video.